Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kita akan membahas pelajaran PPKN untuk kelas 9 khususnya. Materi yang akan kita bahas itu adalah bab 3 tentang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Kedaulatan NKRI. Hakikat dan teori kedaulatan. 1. Pengertian kedaulatan. Kedaulatan itu berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi. Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat berarti juga bahwa pemerintah itu mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, pemerintahan seperti ini itu disebut demokrasi. Menurut Jean Bodin, seorang ahli tata negara dari Perancis, kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Jean Bodin membagi 4 sifat pokok kedaulatan. Ada asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Nah, kita akan membahas satu persatu dari 4 sifat pokok kedaulatan ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah sifat pokok kedaulatan asli. Asli artinya bahwa kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Selanjutnya, sifat pokok kedaulatan itu ada permanen. Artinya kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintahnya itu sudah berganti-ganti. Sifat pokok kedaulatan selanjutnya itu ada tunggal. Berarti bahwa kekuasaan itu merupakan satu-satunya dalam negara. Dan terakhir, sifat pokok kedaulatan itu ada tidak terbatas. Artinya bahwa kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Nah, itulah 4 sifat pokok kedaulatan menurut Jean Bodin. Adanya pemerintahan yang berdaulat merupakan salah satu unsur konstitutif dari sebuah negara merdeka secara de facto, di samping harus memiliki rakyat dan wilayah. Nah, sebelumnya mungkin kita sudah pelajari bahwa unsur terbentuknya negara itu harus ada rakyat, harus ada wilayah, harus ada pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Nah, di sini ada de facto dan de jure. Suatu negara itu memiliki bentuk kedaulatan. Yang pertama itu ada kedaulatan ke dalam. Yang kedua itu ada kedaulatan keluar. Kita akan lihat apa pengertian kedaulatan ke dalam dan pengertian kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam artinya bahwa bangsa yang merdeka itu memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan serta mengelola semua yang ada di wilayahnya menurut kehendak bangsanya sendiri. Mudahnya bahwa yang dimaksud dengan kedaulatan ke dalam adalah bahwa negara itu memiliki kekuasaan untuk mengelola atau mengatur wilayahnya sendiri tanpa ada intervensi dari negara lain. Selanjutnya, kedaulatan keluar. Yang dikatakan kedaulatan keluar itu berarti negara itu mempunyai kekuasaan untuk menjalin kerjasama atau untuk berhubungan dengan negara lain tanpa ada intervensi dari negara lainnya. Nah, jadi saya ulang, yang pertama, kedaulatan ke dalam adalah bahwa bahwa negara itu memiliki kekuasaan atau wewenang untuk mengelola negaranya sendiri tanpa ada intervensi dari negara lain. Kedaulatan keluar bahwa negara itu memiliki kekuasaan untuk bekerja sama atau berhubungan dengan negara lain tanpa ada intervensi dari negara lain. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang teori kedaulatan. Di sini ada beberapa teori kedaulatan. Yang pertama ada teori kedaulatan Tuhan. Yang kedua itu ada teori kedaulatan raja, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Kita akan bahas dari yang pertama, yaitu teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan ini adalah teori pertama kali atau teori kedaulatan yang pertama kali dalam sejarah. Nah, menurut teori kedaulatan Tuhan ini, negara dan pemerintah itu mendapatkan kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai
asal segala sesuatu. Maksudnya Tuhan adalah asal dari segala sesuatu, atau causa prima. Causa prima ini terdiri dari dua kata, causa dan prima. Causa itu artinya pokok atau sebab atau faktor. Kalau prima itu artinya utama atau pertama. Jadi negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai faktor utama adanya kekuasaan itu. Ini menurut teori kedaulatan Tuhan. Menurut kedaulatan Tuhan, menurut teori ini, kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh yang terpilih yang menjadi pemimpin negara. Nah, itu dia berperan selaku wakil Tuhan di dunia. Teori ini umumnya dianut atau digunakan oleh raja-raja yang mengaku bahwa dia adalah keturunan dewa. Misalnya raja para Mesir dulu ya, raja-raja di Mesir kuno. Pelopor teori kedaulatan Tuhan ini ada Agustinus, Thomas Aquino, dan F. Hegel. Oke, ini adalah teori tentang kedaulatan Tuhan. Selanjutnya kita akan bahas teori kedaulatan raja. Pada abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan tadi berkembang menjadi teori kedaulatan raja. Kekuasaan raja itu berada di atas konstitusi, atau berada di atas undang-undang, atau berada di atas hukum yang berlaku. Seorang raja bahkan tidak perlu menaati hukum moral agama. Ini menurut teori kedaulatan raja. Nah, karena dia statusnya sebagai representasi atau wakil Tuhan, maka pada saat itu kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyatnya. Artinya kekuasaan raja pada saat itu sewenang-wenang sehingga tidak memikirkan rakyatnya. Teori kedaulatan raja ini beranggapan bahwa kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Nah, ini adalah teori kedaulatan raja. Kita lihat yang selanjutnya, teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara bahwa kekuasaan tertinggi itu terletak pada negara. Kedaulatan itu timbul bersamaan berdirinya negara. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diajukan kepada kepentingan negara. Nah, untuk peletak dasar teori ini antara lain itu adalah Gibbon. Kita lihat teori selanjutnya, yang keempat, itu ada teori kedaulatan hukum. Kekuasaan hukum itu merupakan kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Kekuasaan pemerintah itu berasal dari hukum yang berlaku. Hukum yang membimbing kekuasaan pemerintah, karena kekuasaan pemerintah tadi itu berasal dari hukum yang berlaku. Nah, ini hukum itu ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Pelopor dari teori kedaulatan hukum ini salah satunya itu adalah Hugo de Groot. Nah, kita akan lihat yang terakhir, teori yang terakhir, yaitu ada teori kedaulatan rakyat. Ada beberapa pandangan pelopor tentang teori kedaulatan rakyat. Yang pertama itu ada John Locke. John Locke mengatakan bahwa kekuasaan negara itu berasal dari rakyat, bukan dari raja. Menurutnya, perjanjian masyarakat itu menghasilkan penyerahan hak rakyat kepada pemerintah, dan pemerintah mengembalikan hak dan kewajiban asasi kepada rakyat melalui peraturan perundang-undangan. Artinya di sini penyerahan hak rakyat adalah bahwa rakyat menyerahkan kepada wakilnya, dan wakilnya di pemerintahan tersebut mengembalikan hak dan kewajiban asasi rakyat itu melalui peraturan perundang-undangan. John Locke menyimpulkan bahwa terbentuknya negara itu melalui dua faktor atau dua sebab. Yang pertama itu ada Pactum Unionis, yaitu perjanjian antara individu sehingga terjadilah suatu negara. Yang kedua ada faktor Pactum Subjectionis, yaitu perjanjian antara individu dan wadah atau negara untuk memberi kewenangan atau mandat kepada negara berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar. Nah, jadi menurut John Locke ini bahwa terbentuknya negara itu karena dua faktor. Yang pertama itu karena ada perjanjian antara individu, dan yang kedua itu ada perjanjian antara individu dan wadah atau negara untuk memberikan kewenangan kepada negara berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar.
tokoh yang kedua, kalau tadi kita bahas tokoh yang pertama itu ada John Locke, sekarang ada Montesquieu. Nah, menurut Montesquieu ini bahwa kekuasaan itu tidak terpusat pada seseorang, maka kekuasaan itu harus dibagi menjadi 3 kekuasaan. Yang pertama, menurut Montesquieu itu ada kekuasaan legislatif. Ini adalah kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Yang kedua itu ada kekuasaan eksekutif. Ini adalah kekuasaan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan atau melaksanakannya. Yang ketiga itu ada kekuasaan yudikatif, kekuasaan kehakiman atau kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Nah, ini adalah 3 pemisahan kekuasaan atau 3 pembagian kekuasaan menurut Montesquieu agar tidak berpusat kepada seseorang saja kekuasaannya. Mungkin itu saja untuk video ini. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.